Bapa, ini tangan kami angkat Tuhan, karena kami mengatakan benar, sembah dan puji bagi Engkau, hanya sembah dan puji. Kami sudah di akhir dari penghujung tahun 2022 Tuhan Yesus. Waktu tinggal beberapa minggu lagi dan kami sangat bersyukur kalau kami masih bisa ada sampai hari ini. Ini angkat tangan kami angkat tangan karena kami hanya Engkau yang kami sembah. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan bos kami, bukan siapapun. Tapi Engkau Yesus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, bicara buat setiap dari kami. Karena kami siap untuk mendengar. Semua kita yang percaya dan bersyukur berkata, amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Yang di atas ada orang gak ya? Banyak ya? Coba yang di atas apa kabar semuanya? Mundur dikit. Saya justru mau maju-maju. Tapi boleh maju kan tetap? Bolehnya kayaknya gak enak gitu ya. Boleh. Sekali lagi shalom yang di atas. Kalau shalom yang di bawah. Kayaknya banyak kan yang di atas. Saya coba yang di atas shalom sekali lagi. Oh, yang di bawah? Kayaknya gak mau ngalahnya masih ada ya. Oke, hari ini shalom Bu Wiwi. Pak Sam di mana? Pasti di hatimu yang udah pasti ya. Oke, hari ini saya bersyukur, shalom sekali lagi, selamat pagi semuanya. Saya bersyukur, yang di atas emang gak bisa ngeliat saya ya? Kalau saya ke depan gak bisa kelihatan ya? Oh iya masih bisa ya. Oke, hari ini saya bersyukur sekali, terima kasih sudah diundang Bu Wiwi. Kalau khotbah saya agak ngaco ya gak apa-apa ya, udah kelamaan gak khotbah. Ini bukannya curcol ya, enggak, karena memang 2 tahun ini kayaknya susah bener gitu ya. Kalau susah kan kalau khotbah lewat online atau lewat Zoom ya Bu Wiwi ya. Kayaknya keblinger kita semuanya. Tapi saya bersyukur hari ini, suara saya kedengaran jelas gak ya? Ini kayaknya jelasnya kayaknya kepaksa banget kayaknya nih. Bener jelas? Oke, hari ini saudaraku saya bersyukur kita masih bisa ada sampai hari ini. Saya selalu mengatakan kalau kita masih bisa bernafas itu bonus loh. Nggak harus loh saudaraku. Betul nggak? Nggak harus. Begitu banyak orang yang nggak bisa menikmati hidup hari ini loh. Hari ini, kenapa? Karena udah KO, udah mati. Tapi hari ini kalau kita masih bisa hidup itu bonus. Tangan nih masih bisa bergerak nih. Agak kaku dikit sih Pak, ya nggak apa-apa, yang penting bisa gerak. Kalau kita masih bisa makan, nggak apa-apa buka. Benar? Nggak usah, kayaknya pada ketakutan di sini. Enggak ada roh ketakutan di sini ya. Tapi saya bersyukur, saudaraku dengar baik-baik. Kalau kita masih bisa bernafas, tangan kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa menikmati makan, itu bonus. Sekali lagi nggak harus Tuhan memberikannya. Tapi kalau kita masih bisa menikmati, itu semuanya karena Tuhan loh. Amin. Katakan dulu pada orang di sebelah Anda, walaupun dengan masker, katakan pada orang di sebelahmu, luar biasa Tuhan kita. Ini udah ngomong apa belum? Bu Wiwi aja belum ngomong ke siapa-siapa, soalnya dia duduk sendirian. Luar biasa Tuhan kita Bu Wiwi. Ya, luar biasa Tuhan kita. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Lukas 2. Bener Bu Wiwi, boleh buka? Ya oke. Bukan saya ya. Amin Bu, sehat walafiat. Puji Tuhan selama hampir 2 tahun lebih, jangan nambah-nambah 2 tahun, 3 tahun. Saya tidak pernah terpapar, saya setiap hari keluar Bu Wiwi. Bukan keluar rumah ya, enggak, maksudnya keluar melakukan aktivitas. Karena saya juga dipercayakan satu pekerjaan yang lain. Dan saya bersyukur saya, istri saya dan 2 anak-anak saya laki-laki itu tidak pernah terpapar. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Kalau di sekolah mah saya colokin guru-guru positif pulang, admin positif pulang, ya. Tapi saya bersyukur. Kosun sehat? Puji Tuhan. Lukas 2 sudah ya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 10. Ayat 10 dan ayat 11 kita baca bersama-sama dengan suara keras, dengan suara nyaring. Ayat 10 dan ayat 11. Yang sudah menemukan katakan amin. Yuk kita buka ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
besar untuk seluruh bangsa. Apa bunyinya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12 maaf. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku dengar baik. Sebentar ya, kayaknya saya suaranya teriak-teriak ya. Ini soundnya bener ya? Bener ya? Jadi kayak orang teriak, kayak orang marah-marah. Padahal gak marah-marah loh. Hati saya lagi adem. Baik, sekali lagi ya. Ini mic-nya bener ya Pak ya? Kayaknya saya dengar suara saya kok kayaknya teriak-teriak gitu loh. Oke, sekali lagi firman Tuhan mengatakan begini. Terlalu semangat saudaraku. Lalu malaikat Tuhan itu datang kepada mereka. Saudaraku, mereka ini siapa? Mereka ini para gembala. Mereka ini siapa? Sekali lagi siapa? Para gembala. Gembala pada waktu itu saudaraku merupakan satu pekerjaan yang cukup rendah. Gak ada yang mau kayaknya. Tapi itu yang terjadi. Someone has to do it. Seseorang harus melakukannya. Enak gak enak harus dilakukan. Someone has to do it. Dan inilah gembala-gembala. Firman Tuhan mengatakan tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan berkata, apa katanya? Jangan takut. Kenapa? Karena mereka gak pernah melihat malaikat selama ini. Pertanyaan pertama. Saudaraku, waktu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak biasanya dan tidak pernah terjadi, apa reaksi kita? Saudara, saya ingin mengatakan kata-kata yang sama ini. Saudaraku, firman Tuhan katakan setelah Yesus lahir dan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, bahkan murid-muridnya sendiri, dengar baik-baik, bahkan murid-muridnya sendiri takut. Anda masih ingat saudaraku ketika mereka habis, katakan habis. Sekali lagi apa? Habis melihat mujizat yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus membelah-belah dan memecah-mecahkannya dan memberi makan berapa laki-laki, firman Tuhan katakan? 5.000, baru laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Dan itu bukan habis. Masih ada lagi nggak nih? Masih ada kelaparan nih? Enggak, kelebihan. Berapa banyak kelebihannya? Berapa bakul? Anda harus tambahin lain kali, 12 bakul penuh. Katakan sama-sama dengan saya, 12 bakul penuh. 12 bakul penuh, bukan 12 bakul ya supaya rame lah gitu, dibanyak-banyakin, kagak. 12 bakul penuh. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka habis melihat itu loh. Mereka habis makan sambil ngomong, gila ya. Ini lo tahu gak ini berapa modalnya? 5 roti dan 2 ekor ikan lo. Dipecah-pecahin tiba-tiba banyak, gila, kita berapa orang di sini. Mereka bukan hanya mereka melihat, mereka habis mengecap, mereka habis makan, mereka habis mengalami. Dengar baik-baik saudaraku. Dan Yesus berkata, saudaraku, oke, udah selesai makan nih, suruh pulang. Masih ada main handphone zaman begini orang lagi khotbah. Bunyi lagi aja. Dengar baik-baik ya. Nggak usah diinform nih, gue udah mau pulang. Jangan-jangan mau info mau pulang, gara-gara disuruh pulang. Firman Tuhan mengatakan, suruh mereka pulang. Dan mereka pulang, firman Tuhan mengatakan, dan Yesus berkata, kamu duluan. Firman Tuhan dan Yesus mengatakan bahwa dia akan berdoa dan dia berdoa. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ketika perahu murid-murid Yesus itu yang katanya disuruh pulang oleh Yesus sedang di tengah-tengah jalan, saudaraku. Tiba-tiba perahu mereka dipermainkan gelombang karena angin sakal. Halo, ingat cerita itu? Itu adalah Matius 14, nggak usah dibuka, percaya aja, ada ibu gembala. Kalau ngaco juga ntar saya ditegur. Matius 14 mengatakan bahwa ketika mereka di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka saudaraku angin, perahu memainkan mereka karena gelombang yang luar biasa karena angin sakal. Dengar baik-baik saudaraku. Pada saat-saat seperti itu, mereka ketakutan. Padahal mereka seorang apa profesi mereka? Nelayan, betul? Pelaut dengan kata lain. Sama lah kayak nenek moyang kita. Pelaut. Di laut ada suara burung-burung ya Bu Bibi. 2 kali aja nih. Mau dibilangin saya udah bilang, nggak enak gitu loh saudara. Kalau lagi enak-enaknya tiba-tiba bunyi tatatat. Hargailah please ya. Bunyi lagi terlalu. Udah nggak usah dibahas ya. Ini lagi mau khotbah jadi marah-marah ntar kan. Ya, firman Tuhan mengatakan dengan jelas saudaraku bahwa mereka ketakutan. Sampai satu titik mereka melihat dari jauh.
Dari jauh, katakan bersama-sama dengan saya, dari jauh. Mereka melihat ada satu titik, saudaraku, ada satu sepertinya seorang yang bergerak. Ini di tengah-tengah gelombang yang luar biasa loh, saudaraku. Itu bunyinya kayak gitu kurang lebih. Angin. Dan mereka dalam ketakutan begitu, saudaraku, ketakutan. Tiba-tiba mereka ada melihat ada seseorang yang berjalan di tengah-tengah keadaan yang sangat kacau. Dengar baik-baik, saudaraku. Ini bukan khotbah saya di sini. Saya hanya mau mengatakan benar kata-kata yang sama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jangan takut. Ini aku. Karena mereka udah ketakutan, mereka hantu. Udah ketakutan masih bisa takut dengan hantu lu, saudaraku. Berapa sering dalam kehidupan kita, saudaraku, kita mengalami hal-hal seperti ini. Tadi dalam doa saya, saudaraku, saya mengatakan dan saya berdoa, yang pasti Anda setuju. Kita udah di bulan terakhir tahun 2022, betul gak, saudaraku? Dan kita bersyukur apa tidak? Saya percaya kita bersyukur, betul, saudaraku? Dari tahun 2022, wah sebelumnya, saudaraku, COVID dengan luar biasanya, saudaraku. Wah luar biasa sampai udah Omikron lah, Tante Kron lah, segala macam. Betul, saudaraku, dari Delta, segala macam lah, X1 lah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih bisa hidup, kita mungkin boleh terpapar, tapi kita disembuhkan Tuhan toh. Kita boleh isoman, tapi kita disembuhkan Tuhan toh. Ya kan? Kita mengalami penurunan banyak hal, tapi kita masih bisa bernafas hari ini. Sekali lagi saya katakan itu kita mesti bersyukur. Dan firman Tuhan mengatakan, dengar baik-baik, saudaraku, waktu dalam ketakutan seperti itu, Yesus hanya mengatakan apa? Jangan takut. Ini aku. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Waktu Yesus bahkan belum lahir. Ini firmannya dikatakan begini, lalu jangan takut sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar. Katakan sama-sama dengan saya, kesukaan besar. Sekali lagi sama-sama, kesukaan besar. Sekali lagi sama-sama, kesukaan besar. Ini yang luar biasa, kenapa? Karena telah lahir bagi kita seorang putra yang tadi dinyanyikan dalam Yesaya 6. Seorang putra telah diberikan buat kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Di tengah-tengah semuanya yang chaos, berantakan, semerawut, benang kusut, dalam keadaan yang gak ada apa-apanya. Kemarin lagi mempersiapkan diri, saya sharing-sharing dengan istri saya. Istri saya masih sama ya, Trevi. Enggak, ini just info aja. Dan kita sharing-sharing, Bu Wiwi. Kita sharing-sharing. Dan kita mengatakan kita lagi sharing, kita masuk ke dalam hal yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, saudaraku, kalau dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik. Allah kita tuh bukan Allah yang menghukum kita loh. Halo? Allah kita bukan Allah yang menghukum kita. Kita membiarkan diri kita dihukum sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan Allah yang menghukum kita. Kita bahkan berkata-kata, kita ngomong banyak hal. Kita ngomong, ini tahun 2022, saudaraku, udah di ujung. Bukan kita harusnya, saudaraku, kita harusnya ngapain? Kita harusnya mempersiapkan diri untuk tahun depan. Betul apa tidak? Jangan tunggu tanggal 30, tanggal 31, guys. Betul, kita boleh melakukan evaluasi di ujung tahun. Kita boleh mengadakan resolusi apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Yes, tapi persiapannya gak cuma 2 hari loh. Betul gak, saudaraku? Kita harus mikir. Orang kita mau acara Natalan aja, kita mikir kok jauh-jauh hari ada panitia Natal. Betul gak, saudaraku? Apapun yang kita lakukan, big event ada pasti. Dan tahun 2023, saudaraku. Saya nggak tahu Anda mengikuti apa tidak, tapi semoga Anda mengikuti. Bapak Presiden kita sering mengatakan bahwa tahun 2023 tahun yang gelap, betul ya? Masih ejaannya masih sama, GELAP, gelap. Ya, saya cukup tersentak waktu itu. Gelap. Walaupun saya tahu semua negara mengalami inflasi yang luar biasa, tapi Indonesia survive. Betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Kita berikan kemuliaan dulu yang luar biasa buat Tuhan, ya saudaraku. Waktu pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus atau 16 Agustus, saudaraku, 16 maksudnya pidato kenegaraannya, bukan kemerdekaannya tanggal 16, bukan. Ya, kita mendengar bagaimana laporan negara-negara mengalami inflasi yang luar biasa, tapi Indonesia masih mengalami sesuatu yang luar biasa dan kita masih bisa bertahan. Itu semuanya karena Tuhan, bukan karena Ibu Sri Mulyaninya memang luar biasa, Pak. Menkeu kita, Pak, Menteri Keuangan kita, bukan. Itu semua sekali lagi karena semuanya karena
Kalau Anda memberikan kemuliaan, yuk kita berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan yang menjagai kita, saudaraku. Nggak usah pergi kemana-mana. Indonesia tempat yang luar biasa. Kalau ya kecuali Tuhan yang nyuruh Anda ya. Sekali lagi nih. Kan kita kadang-kala begitu ya Bu Wiwi ya. Karena Tuhan berkata saya harus pergi ke Amerika. Tinggal di Amerika. Ya, kalau udah kata Tuhan begitu jangan nanya bagaimana menurut Bu Wiwi. Kata Bu Wiwi, lu denger dari Tuhan, siapa gua? Kira-kira Bu Wiwi ngomong gitu nggak? Hah? Ngomong gitu kan Bu ya? Kalau saya digituin saya begitu. Pak, saya mendapat jawaban, menurut saya dapat sesuatu Pak. Kayaknya saya harus pergi ke Singapura Pak. Tinggal di Singapura. Menurut Pak Julius gimana? Lah, kalau Tuhan udah bilang begitu, siapa Juliusku? Nggak mudeng kan, nggak nyampe kan, betul nggak saudaraku? Loh, kok gelap ya? Tidak ada sinyal. Tapi Anda masih ada sinyal kan? Masih ada kan? Dengar baik-baik saudaraku, firman Tuhan mengatakan dengar baik-baik. Kalau Tuhan udah suruh begitu, jangan nanya orang lagi. Konfirmasi aja Pak. Nah kalau konfirmasi jangan bilang dari Tuhan dong ngomongnya. Halo, saya nggak menyinggung siapapun hari ini. Kalau tersinggung ya nggak apa-apa, tinggal bertobat. Tapi firman Tuhan mengatakan dengar baik-baik saudaraku. Waktu saya dengar begitu, besokannya saya ngomong ke semua rekan-rekan, semua staff-staff saya, kurang lebih 30 orang. Dan saya mengatakan, Anda harus tahu, percaya satu hal. Pak Jokowi boleh mengatakan demikian, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya tahun 2023 menjadi tahun yang luar biasa. Betul nggak? Aminnya kayaknya agak terpaksa ya. Tapi nggak apa-apa saudaraku. Yang penting kita terpaksa, agak dipaksa dikit. Memang kita kebiasaannya gitu. Kalau nggak terpaksa, ya harus dipaksa, betul ya Bu? Ya nggak apa-apa. Sekali lagi, somebody has to do it. Ya. Jadi firman saya percaya sekali bahwa tahun 2023 saudaraku. Saya kelihatan keren sih di sini. Ya, tahun 2023 saya percaya saudaraku. Saya nggak mau nubuat, saya nggak mau apa, tapi saya percaya. Saya mau imankan saudaraku tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2022. Amin. Dan saya mau mengatakan itu, saya kumpulkan semua rekan-rekan, semua staff saya, dan saya katakan nggak usah takut. Betul. Tahun yang gelap itu menurut Pak Presiden Jokowi, yang kita kagumi, yang saya salut, yang saya dukung, yang saya bangga punya presiden seperti Pak Jokowi. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan juga bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Yang percaya katakan. Betul? Tahun 2023 dan firman Tuhan mengatakan hari ini saudaraku sekali lagi. Yesus, malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Aku membawakan kau kesukaan besar. Hari ini saudaraku sekali lagi. Ini tanggal 10. Betul ya? 11. Maklum saudara. 11. Tanggal 11. 20 hari lagi kita akan melewati tahun 2022. Pertanyaannya, siapkah kita memasuki tahun yang baru? Bagaimana kita? Apakah kita siap? Apa kita wait and see aja Pak? Kita juga nggak tahu Pak. Betul, kita bisa wait and see. Tapi semangat kita jangan menjadi semangat yang kendor. Semangat kita bukan semangat pengecut atau penakut. Kita hadapi bersama-sama. Hari ini saudaraku firman Tuhan mengatakan, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan pada orang sebelahmu, buat kamu ini. Sekali lagi apa? Buat kamu. Karena kesukaan besar buat semua bangsa. Hari ini saudaraku, telah lahir firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 6 yang tadi kita nyanyikan. Seorang anak, seorang putra. Dan dia akan menjelma menjadi Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, yuk kita lihat sama-sama ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu siapa? Sekali lagi katakan siapa? Juru selamat. Juru selamat itu artinya orang yang menyelamatkan. Betul nggak? Juru rawat orang yang merawat. Juru selamat orang yang merawat. Juru mudi orang yang mengemudi. Saudara, saya nggak tahu bagaimana Anda. Saya perlu diselamatkan. Saya perlu diselamatkan. Sekali lagi, saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Tapi saya sendiri, saya perlu diselamatkan. Masa Bapak perlu selamatkan dalam hal apa ini? Firman Tuhan sendiri bahkan mengatakan, dengar baik-baik. Yang di atas masih konsen kan ya? Yang di atas masih konsen kan? Amin. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau waktunya tidak dipercepat, dengar baik-baik saudaraku.
Kalau waktunya tidak dipercepat, bahkan orang-orang pilihan pun tidak akan kuat dan tidak akan selamat. Kenapa? Karena godaannya akan makin gokil, makin gila. Yang selalu saya katakan, dan saya nggak mau jadi kaset kendor kayaknya saudaraku. Saya selalu mengatakan yang namanya teknologi itu bisa menjadi blessing, bisa menjadi curse. Bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi apa? Kutuk. Yang namanya teknologi itu bisa memberkati engkau, tapi juga bisa menjadi kutuk buat engkau. Halo, paham ya buat saya? Yang namanya teknologi dalam kedokteran, wow luar biasa lu. Dokternya di mana sekarang tapi bisa melakukan operasi secara virtual. Luar biasa, kita bisa wow luar biasa. Penyakit-penyakit yang gak ada obatnya sekarang wow luar biasa. Ada obatnya, ada jalan keluar. Wow, teknologi luar biasa. Kemajuan zaman luar biasa. Artificial intelligence luar biasa. Tapi di satu sisi, begitu banyak saudaraku kehancuran yang terjadi karena teknologi. Berapa banyak anak-anak saudaraku, orang-orang saudaraku yang terikat dengan permainan game. Dengan yang namanya gadget. Berapa sering? Berapa banyak? Ini yang selalu saudaraku, life is a choice. Hidup itu pilihan. Anda mau saudaraku mengikatkan diri Anda mau terikat dengan ini, atau Anda menjadi bos terhadap ini. Ya, sekali lagi saudaraku, saya nggak mau masuk kemana-mana, saya hanya mau mengatakan hari ini saya sendiri perlu diselamatkan. Firman Tuhan bahkan mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat guys, bahkan begitu banyak orang pilihan yang tidak akan selamat. Mungkin termasuk saya. Saya nggak tahu, mungkin termasuk Anda. Makanya kita perlu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus. Hari ini kelihatannya simple. Ya ilah Pak, kayak begini mah kita udah tahu Pak. Berapa sering kita tahu, namun kita sebenarnya tidak benar-benar tahu. Tahu apa? Tahu. Ya kayak begitu tuh. Tahu. Lakuin nggak? Ntar dulu deh. Kita banyak tahu, namun kita sebenarnya tidak tahu. Bahkan kadang-kala kita so tahu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, kata malaikat kepada para gembala, jangan khawatir, jangan takut. Aku memberikan engkau suatu sukacita besar. Kesukaan besar telah lahir bagimu seorang juru selamat. Sharing saya dengan istri saya kemarin, tadi malam, mengatakan, Tuhan akan memberkati kita setelah waktu kita siap. Karena kita nggak siap, kita nggak akan mengalami berkat Tuhan. Saat ini kita melihat, wow ini luar biasa ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana orang tersebut mencapai posisi ini. Kita maunya langsung ke sini. Kita nggak tahu bagaimana mereka berdarah-darah. Bagaimana mereka membayar harganya. Bagaimana mereka doa dan puasa. Bagaimana mereka begitu banyak berkorban, memberi dan lain sebagainya. Sampai mereka di posisi ini. Saya percaya di dalam Tuhan saudaraku tidak ada yang namanya kebetulan. Halo? Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Saya percaya segala sesuatu ada rencana Tuhan dan ada waktu-waktunya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan saudaraku dengan jelas, kesukaan besar diberikan buat engkau. Anda dan saya perlu juru selamat. Juru selamat itu siapa? Kristus dikatakan. Kita perlu diselamatkan dari apa sih Pak? Kita perlu diselamatkan dari apa sih Pak? Dari banyak hal. Anda perhatikan saudaraku, tahun 2022 masih begini. Kita akan masuki tahun 2023. Ibu perlu minum? Tahun 2023 saudaraku menjelang tahun 2024 kita akan melihat bagaimana keadaan ini. Betul ya? Ngerti maksud saya saudaraku? Segala sesuatu akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Hari ini saudaraku, saya nggak mau Anda pulang dengan ketakutan. Saya mau Anda pulang dengan yes! Ada sukacita besar. Kenapa? Telah lahir juru selamat dunia.
yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan dengan jelas pula di sini. Mengapa kita nggak perlu khawatir? Karena ada seorang juru selamat yang dia siap, dia ahli untuk menyelamatkan engkau dan saya. Hari ini kalau kita masih punya, hari ini kalau kita masih bisa punya keluarga dan keluarga kita masih keluarga yang baik, itu puji Tuhan. Di hari-hari begini, kalau engkau masih punya keluarga, treasure, hargai. Orang-orang di sekeliling Anda, saudaraku, yang berjuang bersama dengan engkau, yang menerima engkau apa adanya, yang tidak kabur waktu keadaan tambah kacau. Hargai. Waktu kita punya semuanya, akan banyak orang yang ngikut kita. Betul apa enggak, saudaraku? Waktu kita mengalami sesuatu, karena proses dan memang Tuhan izinkan, apakah orang-orang itu masih ada? Itu yang terjadi. Ini masa-masa penantian. Ini masa-masa penantian. Masa-masa di mana saudaraku ini seperti seleksi alam. Anda, saya nggak tahu ya, Anda mengalami waktu gempa Cianjur segala, Anda mengalami berasa gini nggak? Berasa nggak? Wasun berasa nggak Wasun? Nggak kegedean sih. Kalau kurus dikit masih berasa. Kalau kegedean udah kagak berasa. Waktu Cianjur, waktu gempa Cianjur saya masih ingat banget, saya lagi jalan tuh saudaraku. Jadi saya nggak berasa. Begitu sampai di kantor, berasa nggak tadi? Kagak, orang gue lagi jalan, gue lagi naik eskalator, habis makan. Tanggal 7, tanggal 8 kemarin saya ke puncak saudaraku. Saya rapat. Udah tahu saya. Tapi karena saya udah booknya udah lama, akhirnya kita pergi juga saudaraku. Ke Taman Safari, Bu Wiwi, Taman Safari. Ini Taman Safari, jangan masuk tapi belok kanan. Nggak lama, kurang lebih 1 kilo. Cukup tinggi jadinya. Hari pertama, hari tanggal 7 dan tanggal 8 kan saya bilang. Tanggal 7 kita masih bisa rapat, tanggal 8 paginya saudaraku. Itu lagi mau makan pagi. Tiba-tiba, ada goyang. Berasa juga nggak ada? Kemana aja selama ini? Saya berasa loh saudara. Saya lihat staf-staf saya, oh mereka semua tenang, semua ngeliat ke saya sih. Tapi saya tenang aja dan ya udah selesai. Dengar baik-baik saudara. Kalau waktunya belum selesai mah tenang aja. Ya, tenang aja. Tapi kita nggak mencari-cari. Yuk kita camping yuk di Cianjur, ya kagak usah. Iseng-iseng ntar, iya Pak pemuda-pemudi sama Bu yang pas saya mau ke Cianjur, mau ngapain? Mau camping, kagak usah Bu. Ya, nggak usah. Ya, saya mau mengatakan sekali lagi nih. Firman Tuhan mengatakan kesukaan besar telah diberikan buat kita semuanya. Seorang juru selamat telah lahir. Apa yang Anda butuhkan? Dia punya semuanya. Dia punya semuanya. Kita lihat sekali lagi ayat 11 saudaraku. Saya akan masuk di sini lebih dalam lagi nih. Sekali lagi ya, perhatikan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa namanya? Yaitu, sekali lagi yaitu siapa? Kristus Tuhan. Saudara, sekali lagi. Saya mau menyampaikan ini untuk kita mengakhiri tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023. Yang menyelamatkan engkau dan saya itu cuma satu, Tuhan. Yang menyelamatkan engkau bukan partner Anda. Yang menyelamatkan engkau bukan kongsi usaha Anda. Yang menyelamatkan engkau bukan uang tabungan dan uang deposito Anda. Yang menyelamatkan engkau bukan dolar, orang dolar lagi begini-begini. Atau apalagi emas. Yang membuat engkau bisa bertahan bukan karena engkau trading forex-nya keren. Yang membuat engkau bisa ada di tempat ini, yang engkau masih bisa mengakhiri tahun 2022 dan mengatakan saya siap masuk tahun 2023. Itu semuanya karena satu pribadi, yaitu karena Tuhan. Hari ini saudaraku, dengar baik-baik. Mungkin kau saat ini masih sedang mengalami sesuatu, sedang mengalami proses. Sedang Tuhan izinkan kau mengalami proses. Dengar baik-baik saudaraku. Nikmati. Proses ini diapakan? Nikmati. Jangan mengatakan Tuhan, sampai kapan Tuhan? Karena kalau memang belum selesai, belum selesai. Don't cheat. Jangan curang. Jangan kabur.
Ini bunyi lagi nih. Jangan kabur. Waktu engkau sedang diproses Tuhan, jangan dimanapun engkau berada, jangan kabur. Ya, jangan kabur. Jangan curang. Bertahan. Dan terus percaya. Disitulah Tuhan melihat kita dan ngetes kita. Kalau engkau melewatinya dengan baik, nggak usah khawatir, saudara. Semuanya kita tahu kan, hidup ini ibarat roda. Ada saatnya di atas, ada saatnya yang di atas sering juga di bawah ya, jangan di atas terus. Yang di bawah juga tiba-tiba, Ko Asun mana? Saya di atas Pak, kata Ko Asun, tiba-tiba di atas dia. Ngerti ya? Hidup ini ibarat roda, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Nggak selamanya di atas, nggak selamanya di bawah. Tapi kalau saat ini lagi di bawah, tenang. Tuhan juga memberikan kau kekuatan. Yuk kita kasih ganti, bisa nggak kasih? Anda semua pada nggak bawa Alkitab ya? Kita buka yuk firman Tuhan, 1 Korintus 13. Maaf saudaraku, 2 Korintus 13. 2 Korintus 10 sebenarnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Itu di mana Ibu? 1 Korintus ya Bu? 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, saya percaya Pak Sam, Bu Wiwi, sama seperti saya. Kita mengalami banyak hal ya Bu Wiwi. Saya percaya kita semuanya deh. Saya ngomong gitu hanya mengatakan bahwa mereka pendeta dan saya pendeta pun mengalami hal yang sama kok. Saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Ini salah satu saudaraku ayat yang selalu menguatkan saya. Ya, ini walaupun nggak ada orang yang berani ngomong kadang-kala sama saya saudaraku, tapi ini firman Tuhan yang ngomong sama saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang saya alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan Julius. Sebab Allah itu setia dan karena itu Allah tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan siapa? Kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, dengar ini yang luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa. Banyak hal. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan apa? Keluar. Ini mestinya keluarnya harus dijadiin satu ya, saudara. Disambungnya keluar gitu maksudnya. Bukan keluar, bukan. Keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi dari awal, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang Anda dan saya alami pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan Anda dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Dengar baik-baik saudara. Saya nggak khotbah dengan anjing, dengan sapi, dengan apapun. Semua kita manusia. Nggak akan melewati kekuatanmu, firman Tuhan mengatakan. Nggak akan melewati kekuatanmu. Ya Bapak nggak ngalami apa yang saya alami. Memang saya nggak alami apa yang Anda alami. Saya bilang saya punya staff aja ya. Saya punya staff, saudaraku. Saya nggak perlu sebut nama. Saya punya staff. Mama dari staff saya ini meninggal 1,5 tahun yang lalu. Cancer. Papanya diabetes. Jadi padahal dia pemain musik. Pemain musik yang harus pakai kaki lagi. Nggak tahu kalau keyboard harus pakai pedal juga ya. Kaki ya. Ini harus yang aktif nih. Bro, tahu lah maksudnya alat musik apa yang aktif kakinya. Ya. Akhirnya dipotong Ko Asun. Pemain musik tuh. Pemain drum. Pemain drum, kaki dipotong. Pusing. Ya, ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ketika mamanya meninggal, saudaraku, dia punya adik, dia anak tertua, staf saya ini tertua. Dia menikah, adiknya menikah, yang ini paling kecil belum menikah. 1 tahun yang lalu, saudaraku, diketemukanlah suatu seperti menuju cancer, dan akhirnya ada suatu masa 12x16 di perut ya. Bukan handphonenya 12x16, bukan, diameter bukan, di perut. Diangkat lah. Masih umur 24 dong waktu itu ya.
Dan ketika diangkat dan dokter mengatakan habis ini kamu harus kemo. Dia gak mau kemo. Gak mau sakit. Kenapa? Karena ngeliat inget mamanya menderita. Akhirnya dia gak mau. Dan dokter udah mengatakan dalam setahun kalau gak begini akan recurrence lagi, muncul lagi. It happens 2 minggu yang lalu. Staff saya yang kerja sama saya, Pak, udah kayak mengandung 4 bulan atau 6 bulan. Besar. Kelihatan misalnya. Dibawalah ke dokter. Dokter mengatakan, wah ini mah udah dokternya udah begini. Selama yang saya tangani untuk kanker seperti ini, biasanya nggak akan ada yang sampai selamat sampai di ujungnya. Akhirnya kami hubungi beberapa dokter yang kami kenal, saudara kami, dan mengatakan pergi aja untuk second opinion. Biasa ya second opinion ya. Kalau dapat begini kita nanya lagi, memastikan supaya nggak cuma dengar dari satu dokter gitu maksud aku. Dokter nggak apa-apa. Dokter yang pertama ini mengatakan negatif banget Bu. Wah apaan pasti begini. Dan dokter yang kedua luar biasa, bisa kok sembuh. Bahkan dia kasih beberapa link mengatakan bahwa kalau ditangani dengan baik ini bisa sembuh dan sebagainya. Apa yang terjadi saudaraku, dan itu yang terjadi. Dibuang lagi cairan, dipikir cuma 2 liter, ternyata yang keluar 4 liter guys. Dari yang gak perlu 4 liter saudaraku. Kalau dari saya 4 liter, oh ya Pak Julius tinggi gede ya. Ini kan ya normal size kali, saya gak normal ya. Koasun masih normal sih, saya gak normal Koasun. Ngerti ya? Waduh bayangin Bu, 4 liter keluar. Ya udah dalam keadaan lemah tetap harus mengalami kemo dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara dengar baik-baik saudaraku. Ya hari Sabtu kemarin, ini hari Minggu ya. Sabtu kemarin nih. Staf saya telepon kami dan menangis. Dan waktu dia menangis saya udah tahu loh apa yang terjadi. Langsung kami menuju ke sana. Saudara, apa yang saya mau katakan ini saudaraku. Ya, dalam keadaan seperti begini, bisa nggak dia mengatakan Tuhan itu Tuhan yang baik? Saya nggak mengalami itu loh. Staf saya mengalami. Saya nggak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami. Tapi dalam keadaan seperti itu bisa nggak dia mengatakan, kita mengatakan Tuhan kau Tuhan yang baik. Saya hanya mengatakan satu kasus. Ada 3 orang ya 3 kasus biasanya. Betul kan? Kita ada 50, ada 100 orang ya 100 kasus. Karena setiap kita pasti punya situasi. Setuju apa tidak saudara? Kita nggak membandingkan beratan mana, adu berat di sini, no. Tapi saya hanya mau mengatakan dalam keadaan seperti ini saudaraku. Apa yang kita mau lakukan? Kita tetap bergantung Tuhan, Engkau adalah Engkau Tuhan yang baik. You are good all the time and all the time you are good. Atau apa yang akan kita lakukan? Apa kita nyerah aja Tuhan? Angkat deh hidup gue capek bener kalau kayak gini mah. Saya hanya mau mengatakan ini. Semua kita punya situasi kok. Tapi juru selamat kita hanya satu, yaitu Tuhan. Amin. Firman Tuhan tadi mengatakan saudaraku, yang diberikan buat engkau saudaraku. Yang bisa kami lakukan saudaraku, kami bisa berdoa untuk staf saya ini. Saya dan istri. Kami kunjungi, kami ketemu bapaknya saudaraku waktu dalam keadaan meninggal. Dan yang luar biasanya begini nih Bu Wiwi, ini udah kayak permainan saudaraku. Saya enek banget sebenarnya. Saya tanyakan nanti jenazah mau taruh di mana, itu soalnya pagi-pagi baru jam 7, setengah 8. Oh ya nanti Pak, nanti sir kami hubungi mau taruh di mana jenazah. Biasa toh, mau PCR dulu, PCR ya, mau dicek dulu COVID apa enggak. Tiba-tiba aja sekitar jam 11 gitu, kok saya belum dapat kabar ya di mana nih. Saya dapat selentingan, kayaknya hasilnya positif. Jadi harus harus dikuburkan, nggak bisa ditaruh lagi gitu ya, langsung protokol kesehatan kan, positif soalnya. Yang buat saya kesel, saya nggak kesel dengan keluarga itu, saudara. Yang saya kesel, tiba-tiba saya dikirimin foto-foto, saudara. Almarhumah itu ditaruh di peti, dibuka. Jadi sebelum memang hari itu dikuburkan, tapi nggak ada yang pakai hazmat tuh, bukannya langsung ditutup, di wrapping gitu kan pakai plastik
plastik betul ya, bungkus, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh dibuka lagi, nggak boleh dilihat segala. Loh, itu kayak kuburan biasa. Saya ngomong ke istri saya, ini nakal nih rumah sakitnya nih, cuma mau dapat uang santunan COVID nih pas ini, bukannya suuzon saya. Tapi seperti hal itu yang terjadi. Jadi kalau begini jadi saya pikir saya nggak bisa kesana lagi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi dibilang positif, memang harus hari itu. Ngerti kan poin saya, saudara? Dan hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat seperti itu saya mau katakan, waktu kita sedang mengalami proses, apakah kita mau stop? Apa kita mau mengatakan Tuhan, stop deh Tuhan, capek bener Tuhan. Udah gue ke tempat lain aja deh. Waktu yang kita doakan tidak sembuh. Waktu kita mengalami secara keuangan kita sedang mengalami kesulitan. Apakah kita kepinjol dan lain sebagainya sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk lagi. Tapi hari ini kesukaan besar terjadi. Juru selamat telah lahir buat kita semuanya. Yang percaya katakan, amin. Saya gak mau Anda sedih. Saya tidak bermaksud membuat Anda sedih. Saya mau Anda ada sukacita besar, firman Tuhan mengatakan. Juru selamat telah lahir. Yang akan menyelamatkan ibu, bapak, adik, ibu, bapak, ibu, semua dari kita. Dia siap menyelamatkan kita karena dia seorang juru. Dia siap menyelamatkan kita karena dia seorang juru. Namanya siapa? Yesus. Mari akhiri tahun 2022, saudaraku. Mengucap syukur sekali lagi. Bukan mau shopping ya terserah Anda deh. Tapi Anda harus siap. Tahun 2023 saya percaya satu hal Bu Wiwi. Tahun 2023 saudaraku adalah waktu-waktu buat kita untuk kita mempersiapkan. Saya tiba-tiba dapat yang 7 tahun itu tuh Bu Wiwi, 7 tahun persiapan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun. Seperti itu. Oh kita harus mulai siap-siap. Gak usah takut, tapi siap-siap. Uang yang Anda berikan itu ingat sekali lagi itu bukan uang Anda. Itu uang Tuhan yang dipercayakan kepada Anda dan saya sebagai manajer keuangan. Bukan saya di admin, enggak, engkau manajer keuangannya Tuhan. Karena engkau dipercayakan uangnya Tuhan buat engkau. Mari kita dengan wise, dengan bijaksana melakukannya dan menggunakannya dengan baik. Amin.